Ternyata Iron Dome punya kelemahan fatal. Meski jadi pelindung, tapi resiko berbahaya ke warga Israel. Iron Dome atau kubah besi yang dipakai Israel untuk menangkis rudal menjadi pusat perhatian. Bahkan sistem pencegat rudal udara dari yang dimiliki Israel tersebut berhadapan atau mendapat pujian negara-negara barat. Bangsa barat atau yang selama ini mendukung sistem pertahanan udara tersebut berhasil menjadi pelindungan negara Yahudi itu dari gempuran rudal. Surat kabar The Middle East menerbitkan sebuah artikel yang membahas secara rinci soal sistem anti-rudal Iron Dome. Sebagaimana Iron Dome bekerja, seberapa tingkat keberhasilan hingga risiko yang mungkin menimpa orang Israel sendiri. Menurut surat kabar itu, Iron Dome telah menjadi subjek pujian barat selama minggu terakhir. Iron Dome sukses menjadi pelindung bangsa Israel ketika konflik Israel berkecamuk di jalur Gaza. Sistem pertahanan udara tersebut sukses menahan gempuran udara atau gempuran rudal ke wilayah Israel. Padahal sejak konflik pecah, telah menembakkan setidaknya 2.800 rudal ke wilayah Israel hingga 17 Mei. Sebanyak rudal kiriman mudah dicegat oleh Iron Dome, sehingga minim korban di Israel. Hingga saat ini, dilaporkan bahwa rudal telah membunuh setidaknya 10 orang di Israel dalam konflik tersebut, dengan pengecualian satu tentara yang terbunuh oleh rudal anti-tank di dekat perbatasan Israel dengan Gaza. Sedangkan semua kematian disebabkan oleh roket-roket rudimenter. Para pendukung sistem anti-rudal Iron Dome Israel mengatakan bahwa tanpa itu sejumlah kematian Israel akan jauh lebih tinggi. Iron Dome adalah sistem pertahanan anti-rudal bekerja menggunakan teknologi radar dan anti-rudal untuk meringkas proses intersepsi radar secara terus-menerus memindai pergerakan di langit Israel. Lalu jika memperoleh satu atau lebih objek yang masuk seperti rudal, pesawat tempur berawak dan tak berawak akan beraksi. Iron Dome kemudian memproses dan memberikan energi baterai pada rudal penangkis. Kemudian menggunakan informasi tentang kecepatan dan lintas objek untuk mendeteksi dan meluncurkan rudal pencegat. Variabel lain seperti kondisi atmosfer dan pola cuaca juga diperhitungkan dengan sebelum atau roket diluncurkan. Dalam hal ini Iron Dome mirip dengan sistem anti-rudal lainnya seperti sistem Patriot buatan Amerika dan S-400 buatan Rusia. Mereka berbeda dalam jangkauan dan jenis objek yang dapat mereka tembak. Sementara Iron Dome dapat mendeteksi kecaman masuk dari jarak 4 hingga 7 Imbas gerakan tagar Block the Boat, kapal-kapal kargo Israel bingung cari tempat bongkar muatan. Gerakan boykot, divestment and sanction yang dilakukan masyarakat internasional untuk mendukung Palestina tampaknya memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi Israel. Salah satu gerakan yang dilakukan adalah kampanye tagar Block the Boat. Itu merupakan upaya para pekerja di pelabuhan untuk menolak membongkar muatan kapal-kapal Israel, seperti yang dialami oleh perusahaan pelayaran terbesar Israel, ZIM. Kapal-kapal kargo milik ZIM harus menelan kerugian yang tidak sedikit setelah para pekerja pelabuhan menolak untuk membongkar muatan mereka. Pada Sabtu 5 Juni, kapal kargo Volans milik ZIM menyerah setelah 2 pekan menunggu muatannya dibongkar di pelabuhan Oakland, California. Menurut koalisi ECNO to Stop War and Regime, para pekerja pelabuhan internasional Longshore and Warehouse Union menolak untuk membongkar muatan karena agresi yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina selama 11 hari pada bulan lalu. Beberapa afiliasi ilmu termasuk Lokal 10 juga menandatangani pernyataan bersama pada pekan lalu yang mengecam rasisme dan ketidakadilan serta kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Akibatnya, ZIM kehilangan jutaan dolar setiap harinya ketika menunggu di Teluk San Francisco sembari mencari pelabuhan lain untuk membongkar muatan. Karena kendala operasional dan penundaan yang lama di pelabuhan Auckland dan untuk memenuhi jadwal keberangkatan di timur jauh, kami akan mengunjungi pelabuhan pantai barat Amerika Serikat lainnya sampai pemberitahuan lebih lanjut, kata ZIM seperti dimuat Middle East A. Berdasarkan jadwal resmi ZIM, kapal kargo Volans seharusnya berlabuh di Auckland pada 24 Mei dan menyeberangi Pasifik ke Shanghai pada 26 Juni.
Tetapi menurut Pusat Sumber Daya dan Pengorganisasian Arab, saat ini kapal tersebut menuju ke Vancouver, Kanada. Namun tampaknya usaha ZIM akan sia-sia lantaran sejumlah kelompok HAM telah menjadwalkan diri untuk berkumpul di pelabuhan, menolak pembongkaran muatan dari kapal Volans. Ini menghangatkan hati kami di jalur Gaza yang terkepung dan seluruh Palestina yang diduduki, ujar anggota Komite Eksekutif Federasi Umum Serikat Buruh Palestina di Gaza, Elias Al-Jelda. Kami menyuruhkan kepada semua pekerja pelabuhan di seluruh dunia untuk mengintensifkan kampanye boikot terhadap kapal-kapal ZIM dan semua bisnis yang mengambil untung dari apartheid Israel dalam solidaritas dengan perjuangan rakyat kami untuk kebebasan dan keadilan di Palestina, tambah Al-Jelda. Di pelabuhan New York pada Minggu 6 Juni, kapal milik ZIM lainnya, Tarragona, menghadapi gerakan serupa. Ratusan orang bergabung dengan koalisi tagar Black the Boat berkumpul di pelabuhan Maher di Elizabeth, New Jersey. Namun mereka gagal menghentikan pembongkaran muatan Tarragona. Protes lain telah terjadi di Texas, Washington, dan California. Meskipun tidak jelas apakah semuanya menargetkan kapal-kapal khusus milik Israel yang ingin berlabuh di sana. ZIM dianggap sebagai perusahaan pelayaran terbesar ke-10 di dunia, membawa 1,6% kargo global di 96 kapal yang dimiliki atau disewanya. Perusahaan tersebut berbasis di Haifa dan didirikan sejak 1945 untuk memfasilitasi pengiriman massal imigran Yahudi ke Palestina. Layaknya pahlawan, inilah regu penjinak bom Palestina yang bekerja tanpa alat pelindung. Pasukan penjinak bom di Gaza bekerja tanpa memiliki alat perlindungan yang memadai, bahkan alat perlindungan paling dasar seperti rompi pelindung pun tidak dimiliki. Pada 19 Mei lalu, serangan rudal Israel berhasil merobek atap rumah keluarga Muhareb di Rafah di selatan jalur Gaza yang terkepung. 2 menit kemudian, sebuah pesawat tempur Israel menjatuhkan rudal lain yang menabrak 2 lantai rumah itu, tetapi entah bagaimana tidak meledak. Saudara laki-laki saya dan keluarganya yang tinggal di lantai 2 semuanya terluka akibat rudal pengintai, kata Wasim Muhareb dilansir dari Al Jazeera Kamis 10 Juni. Bayi saya yang berusia 4 bulan koma selama 2 hari dan keponakan saya Layan yang berusia 8 tahun berada di unit perawatan intensif selama 10 hari dengan luka bakar di sekujur tubuhnya, kata Wasim. Rumah keluarga besar Muhareb yang dihuni 36 orang dewasa dan anak-anak hancur. Rudal kedua telah menabrak salah satu kamar tidur anak-anak sebelum mendarat di lantai pertama. Tidak ada peringatan, kata Wasem, yang keluarganya sekarang tinggal di akomodasi sewaan di dekatnya. Seluruh cobaan itu terjadi dalam waktu 3 menit, ujarnya.